Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Retno Yuniarti. Ibu akan menjelaskan tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Ya, di bab 1 ini kita akan belajar tentang gerak. Sekarang kita lihat konsep gerak. 1. Gerak lurus. Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda, ya. Jadi benda dikatakan bergerak bila bergerak dari tempat A ke tempat B atau berpindah posisi. Kita lihat gambar berikut, gambar sebuah mobil sedang melintas di pedesaan. Mobil bergerak jika mobil melewati titik acuan A menuju ke titik acuan B, maka mobil bisa dikatakan bergerak. Kenapa? Karena sudah berpindah tempat. Kita lanjutkan, kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Kecepatan suatu benda dapat dihitung dengan rumus V sama dengan S per T. V sama dengan kecepatan atau satuannya meter per second. S sama dengan jarak. Satuannya apa? Satuannya meter. T sama dengan waktu. Satuannya apa? Satuannya adalah sekon atau detik, ya. Jadi di sini kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah tempat. Berpindah tempat seperti apa? Dari titik A ke titik B. Pasti semua benda akan memiliki kecepatan. Lihat contoh soal berikut. Mirza bersepeda dari rumahnya ke rumah nenek yang berjarak sekitar 30 km dengan waktu 3 jam perjalanan. Hitunglah kecepatan rata-rata sepeda tersebut. Diketahui S atau jarak sama dengan 30 km. T sama dengan 3 jam. Ditanya V, ya. Jawaban kita apa? Jawaban kita adalah V atau V sama dengan S per T. Rumus yang di depan tadi, ya. V 30 km dibagi 3, ya. S-nya 30 km. 3 itu adalah 3 jam adalah waktu perjalanan. Tinggal kita bagi aja, 30 dibagi 3 sama dengan 10. Kemudian kita lanjutkan, percepatan adalah sebuah perubahan yang mengacu pada suatu kecepatan dalam melakukan perjalanan antara dua titik, yaitu titik A menuju titik B. Percepatan dapat dihitung dengan rumus A sama dengan delta V per delta T. A itu percepatan, satuannya meter per second kuadrat atau meter per detik kuadrat. Delta V perubahan kecepatan, satuannya meter per second. Kemudian delta T atau perubahan waktu dari titik. Kita lihat dari waktu titik awal menuju ke titik akhir. Ya. Kita lihat contoh soal. Diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Diketahui V0 yaitu pada saat dia belum berjalan adalah 2 meter per sekon. Kemudian VT tadi, ya, bertambah kecepatannya menjadi 4 meter per sekon. Ditanya adalah percepatan. Berapakah percepatannya? A sama dengan delta V per delta T. Itu V, ya. VT, ya, dikurangi V0 dibagi T. T-nya 10 second. 4 dikurang 2 dibagi 10 sama dengan 4 dikurang 2, 2 dibagi 10. 2 dibagi 10 sama-sama dibagi 2, 2 dibagi 2, 1, 10 dibagi 2, 5. Jadi sama dengan 1/5.
1 dibagi 5 hasilnya 0,2 meter per second kuadrat ya. Kemudian kita lanjutkan dengan gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dibedakan menjadi 2. 1 gaya sentuh, yaitu gaya yang membutuhkan sentuhan secara langsung dengan benda yang dikenal. Contohnya gaya otot dan gaya gesek. 2 gaya tak sentuh. Gaya yang tidak membutuhkan sentuhan atau yang tidak dikenai oleh gaya atau apapun itu yang tidak disentuh, contohnya gaya magnet dan gaya gravitasi. Gaya gravitasi tidak membutuhkan sentuhan, gaya magnet juga tidak membutuhkan sentuhan. Karena gaya gravitasi seperti contoh, buah yang jatuh dari pohon itu tidak disentuh tiba-tiba. Kalau dia sudah matang, dia akan jatuh sendiri ke tanah tanpa adanya sentuhan. Kita lanjutkan dengan hukum Newton. Hukum 1 Newton yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Contohnya, ketika kalian berada dalam mobil berjalan, tiba-tiba mobil direm mendadak, maka kalian akan terdorong ke depan. Atau contohnya kita mendorong tembok seberat apapun, sekencang apapun kita melakukan dorongan, tembok tidak akan bergerak. Jadi kecepatannya sama dengan 0. Atau resultan gaya, bukan kecepatan, resultan gaya yang bergerak sama dengan 0. Hukum Newton 2 yaitu jika gaya bekerja pada suatu benda, maka benda itu menerima percepatan yang besarnya sebanding dengan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut jika dituliskan dalam rumus, yaitu percepatan sama dengan F per M. A sama dengan percepatan, satuannya apa? Satuannya meter per second kuadrat. F sama dengan gaya, satuannya adalah Newton, dan M adalah massa. Contoh soal. Mobil-mobilan bermassa 22 kg diam di atas lantai licin. Kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan? Diketahui M atau massa 2 kg, percepatan sama dengan 3 meter per second kuadrat. Ya, kita jawab. F, gaya sama dengan massa kali percepatan, atau gaya sama dengan 2 kg dikali 3 meter per second kuadrat sama dengan 6 Newton. Ya. Kita lihat selanjutnya sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia memiliki yang kita lihat pada rangka. Sekarang kita lihat fungsi rangka bagi tubuh, yaitu 1. Memberikan bentuk tubuh dan menopang tubuh kita. 2. Melindungi organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan otak. 3. Tempat menempelnya otak. 4. Tempat pembentukan sel darah, contoh pada tulang paha. Pada tulang paha, berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 4. 1. Tulang panjang atau tulang pipa. 2. Tulang pendek. 3. Tulang pipi. 4. Tulang tidak beraturan. Contoh tulang pipa atau tulang panjang adalah tulang paha dan lengan. Tulang pendek, contohnya tulang ruas jari. Tulang pipi, contohnya tulang rusuk, tulang dada, tulang tengkorak. Kita lanjutkan ke macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. 1. Tulang pipa. 2. Tulang pipi. 3. Tulang pendek. 4. Tulang tak beraturan. 5. Tulang seismoid. Ya, fungsinya tulang pipa sebagai pengungkit, penyokong, dan untuk gerak. Karena tulang ini panjang-panjang ya. Biasanya tulangnya terdapat di tulang gerak atas dan bawah. Tulang pipi contohnya adalah tulang pipi tadi sudah disebutkan ya.
itu terdapat di tulang tengkorak, tulang dada, dan tulang rusuk, berfungsi sebagai pelindung organ dalam tempat melekatnya otot juga. 3. Sendi dibagi menjadi 3. 1. Sendi mati. 2. Sendi kaku. 3. Sendi gerak. Kita lanjutkan. Sendi mati atau sinartrosis tidak dapat digerakkan, contohnya hubungan antar tulang tengkorak. 2. Sendi kaku, amfiartrosis, dapat digerakkan terbatas, contohnya hubungan antar tulang belakang, hubungan antara tulang rusuk dengan tulang dada. 3. Sendi gerak, diartrosis, dapat digerakkan. Sendi gerak dibagi menjadi 5. 1. Sendi engsel. 2. Sendi putar. 3. Sendi pelana. 4. Sendi peluru. 5. Sendi geser. Nah, sekarang kita lihat contoh. Sendi engsel itu ada di siku, ada di lutut. Itu yang disebut dengan sendi engsel. Kemudian sendi putar ada di kepala dan leher. Itu leher kita dapat berputar, itu disebut sendi putar. Kemudian kita lihat lagi sendi pelana, itu ada di ruas tulang jari tangan. 4. Sendi peluru, contohnya hubungan antara lengan atas dengan bahu. 5. Sendi geser, contohnya tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Tadi sendi ya dibagi menjadi 3. Dan sendi engsel juga. Nah, sekarang kita lihat gambar kerangka sendi tadi, sendi putar, sendi peluru, sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, ada lagi sendi luncur, ada lagi sendi macam-macam sendi tadi ya. Sekarang kita lihat otot. Berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh sehingga otot disebut alat gerak aktif. Ada 3 jenis otot. 1. Otot rangka atau otot lurik ya. Kenapa disebut otot lurik? Karena dia berlurik-lurik ya. Ada garis-garisnya, terdapat pada rangka dan bekerja secara sadar. 2. Otot polos. Terdapat pada organ dalam seperti usus, paru-paru, bekerja secara tidak sadar karena kita tidak mengetahui kapan usus bekerja dan paru-paru bekerja. 3. Otot jantung. Terdapat pada jantung, bekerja secara tidak sadar. Kita lihat kerja otot dibagi menjadi 2. 1. Antagonis, berlawanan, contohnya bisep dan trisep. 2. Sinergis, bersamaan, contohnya pronator dan pronator quadratus. Kita lanjutkan ke gangguan pada sistem gerak. Ya, 1. Dikretsia karena kurang vitamin D, makanya banyak-banyak berjemur dan banyak makan makanan yang mengandung vitamin D. Osteoporosis, artritis, penyakit sendi, fraktura, patah tulang, kelainan pada tulang belakang yaitu kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kelainan pada kaki yaitu berbentuk gena valgum dan genuvarium. Jadi ada kaki yang berbentuk X dan ada kaki yang berbentuk O. Berbentuk X dia akan keluar di lutut, dia menyambung kemudian akan keluar. Yang berbentuk O dia berbentuk seperti huruf O. Nah, bagaimana dengan fraktura atau patah tulang? Nah, patah tulang ini ada beberapa orang yang gampang sekali tulangnya patah. Jadi sering banget patah, akibatnya dia bergerak sedikit atau mengangkat barang-barang sedikit yang berat, dia akan langsung patah. Kita lanjut ke tadi udah ya, Ibu lanjutkan lagi. Masih di kerja otot ya. Jadi kita lihat tadi beberapa penyakit yang
diakibatkan kekurangan vitamin D. Jadi kalian harus sering berjemur di pagi hari karena matahari pagi banyak mengandung vitamin D. Cara untuk menjaga kesehatan sistem gerak meliputi 1. Mengkonsumsi makanan mengandung kalsium. 2. Berjemur saat pagi hari. 3. Mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. 4. Berolahraga secukupnya. 5. Menghindari sikap duduk yang salah. Ya, seperti lanjutan yang tadi, bahwa vitamin D bagus sekali pada matahari pagi di bawah jam 9 pagi. Usahakan pada saat pandemi ini kan nggak berangkat ke sekolah, berarti kalian bisa berjemur ya, berjemur di matahari pagi itu bagus banget atau bagus sekali buat kalian yang di masa pertumbuhan. Kemudian banyak makan yang mengandung kalsium ya. Minum susu itu banyak mengandung kalsium. Kita lanjutkan ke sistem gerak pada hewan. Sistem gerak pada hewan itu terbagi menjadi 3. Hewan darat, hewan yang hidup di udara, dan hewan yang hidup di air. Kebanyakan hewan yang hidup di air itu memiliki bentuk tubuh torpedo ya, memanjang yang berfungsi untuk mengurangi hambatan dalam air. Pada ikan juga mempunyai tulang belakang yang fleksibel serta sirip yang berguna untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sedangkan untuk mengatur gerakan yang naik turun, ikan memiliki gelembung renang. Jadi kalau kita membedah ikan, kita akan melihat ada seperti balon yang transparan, itu disebut gelembung renang, mengatur gerakan ikan naik turun di dalam air. Kemudian kita lanjutkan, hewan yang hidup di udara rata-rata memiliki sayap yang digunakan untuk terbang. Rata-rata burung memiliki pundi-pundi udara. Jadi pada saat dia terbang, pundi-pundi udara pada burung digunakan untuk bernapas. Kemudian hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Kalian lihat sapi atau gajah. Sistem gerak pada tumbuhan. Berdasarkan penyebabnya, gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Gerak autonom atau endonom, yaitu gerak yang belum diketahui penyebabnya secara pasti. Contohnya daun kubis yang selalu menguncup ya. Atau contohnya lagi adalah daun putri malu, juga masuk ke dalam gerak autonom atau endonom. 2. Gerak higroskopis. Gerak yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan kadar air atau kelembapan. Contohnya, membukanya kotak spora pada tumbuhan paku dan pecahnya kulit buah pada tumbuhan tertentu, seperti jarak, karet, dan petai Cina. Atau pernah juga Ibu lihat biji Kamboja yang terbuka ketika sudah mengering, atau bunga pacar Cina yang sudah mengering menjadi biji. Nah, itu juga dia bisa pecah. Pokoknya semua kulit buah yang pecah itu masuk ke dalam gerak higroskopis. Kemudian gerak esionom dibagi menjadi 3, tropisme, nasti, dan taksis ya. Gerak tropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nasti yaitu gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Taksis yaitu gerak pindah tempat pada tumbuhan. Jadi ada 3 macam gerak esionom. 1. Tropisme, 2. Nasti, 3. Taksi. Gampang ya ngapalnya ya. Tropisme ada datangnya rangsang, nasti tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang, taksis gerak pindah tempat pada tumbuhan. Gerak pindah tempat ini bukan berarti tumbuhan bisa bergerak sendiri. Misalnya tiba-tiba pohon beringin yang ada di pinggir jalan
bergerak ke tengah. Wah, itu menghalangi jalannya mobil. Belum lagi orang pada takut. Kok bisa sih tumbuhan jalan? Bukan itu maksudnya ya. Gerak pindah tempat pada tumbuhan. Ada 3 gerak ya. 3 gerak yang terjadi pada tumbuhan. Kita lanjutkan gerak yang lainnya. Tapi sebelumnya kalian harus mengingat terlebih lagi tropisme, nasti, dan taksis. Demikianlah gerak pada bab kali ini. Selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan kembali pada lain waktu. Jangan lupa kalian baca berulang-ulang supaya kalian mengerti bagian dari gerak pada benda dan rangka benda. Sekian dulu. Terima kasih kalian telah mendengarkan video ini. Selanjutnya kita bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.